Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin sudah menggunakan komputer dari lama ya guys ya, dan kenal dengan salah satu virtual assistant yang legend dan juga berbayar ini, yaitu adalah BonziBuddy. Merupakan sebuah virtual agent atau bisa dibilang mungkin virtual assistant lah ya guys ya, yang sangat legend tapi bervirus ya guys ya. Kenapa disebut bervirus? Karena pernah tahun 2002, bahkan sampai yang terakhir itu tahun 2004 ya guys ya, perusahaan dari pembuat si BonziBuddy ini, yaitu Bonzi Software, itu sampai kena lawsuit ya guys ya. Wah, sampai gede banget lah ya guys ya, karena dianggap bahwa aplikasi ini bisa mengkolek data kita, ya mungkin sampai dalam banget lah ya guys ya, dan juga bisa membawa Trojan ya guys ya, bisa dibilang sebagai backdoor dari Trojan, sebagai spyware dan juga adware dan juga lain sebagainya lah ya guys ya. Oke, jadi video kali ini kita akan mencoba untuk mengetes apakah BonziBuddy ini masih berbahaya ya guys ya. Oke, mungkin disclaimer aja lah ya guys ya, bahwa ternyata aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang legend. Mungkin bisa dibilang adalah pertama kali diperuntukannya adalah untuk kita-kita yang mungkin kalau misalnya ingin menggunakan komputer sambil online gitu lah ya guys ya. Itu mungkin kalau misalnya teman-teman butuh teman gitu lah ya guys ya, sebagai virtual assistant. Nah, BonziBuddy ini adalah salah satu jawabannya ya guys ya, yang bisa teman-teman coba ya guys ya. Tapi entah kenapa kok ternyata akhirnya BonziBuddy ini malah dianggap sebagai sebuah virus ya guys ya. Oke, sekarang kita akan mencoba ya guys ya. Oke, mungkin disclaimer juga lah ya guys ya, kalau misalnya website yang ada yang teman-teman lihat ini sekarang ya guys ya, merupakan website unofficialnya. Karena kenapa? Karena website officialnya tahun 2008 itu sudah shutdown ya guys ya, sudah ditutup lah ya guys ya. Karena mengingat bahwa BonziBuddy ini sangat berbahaya ya guys ya. Jadi teman-teman juga jangan pernah mencoba untuk membuka BonziBuddy ini atau menginstal BonziBuddy ini di komputer teman-teman yang asli ya guys ya. Kecuali kalau teman-teman sudah paham mengenai VMware atau VirtualBox, menggunakan virtual PC, sandbox dan lain sebagainya ya guys ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuka ya guys ya. Saya sudah menginstal ya guys ya di Windows XP ya guys ya. Karena di Windows Vista ke atas itu sudah agak kurang begitu support ya guys ya. Jadi saya akan mencoba di Windows XP ya guys ya. Oke, di sini teman-teman setelah menginstal maka akan disediakan BonziBuddy 432. Oke, jadi ada 2, ada 3 dan juga ada 4. Oke, apa bedanya ini semua ya guys ya? Oke, kita akan coba satu-satu dulu ya guys ya, dari yang keempat dulu. Oke, sekarang kita akan langsung buka ya guys ya. Nah, seperti ini ya guys ya, tampilannya sangat legend ya guys ya, dengan si gorila yang warna ungu ini guys ya. Oke, well, hello there. Oke. Oke guys ya, jadi di sini BonziBuddy itu adalah sebagai virtual ya guys ya, sebagai virtual teman kita ya guys ya, teman virtual gitu lah ya guys ya. Oke, kita di sini lah ya guys ya. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok BonziBuddy ini sebagai spyware atau sebagai pengkolek data kita ya guys ya? Karena ini ya guys ya salah satunya. Jadi kita di sini memang disuruh untuk mengisi identitas kita, bahkan sampai address ya guys ya, sampai alamat loh ya guys ya. Oke, sekarang di sini saya akan coba untuk kasih nama ya palsu aja ya guys ya, nama belakang saya aja ya guys ya, Pradika, jadi Dika aja ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini guys ya bisa dibilang ya guys ya, waduh, di sinilah ya guys ya, makanya kenapa akhirnya si BonziBuddy ini dianggap sebagai malware ya guys ya, atau sebagai adware. Nah, oke, kita lihat dulu guys ya. Oke. Oke, jadi katanya sebagai teman kita untuk dalam menggunakan internet ya guys ya. Oke. Oke guys ya, tapi ternyata si BonziBuddy ini juga friendly sebenarnya ya guys ya. Tapi oke lah guys ya, sekarang kita akan isi dulu ya guys ya. Isinya dengan dengan asal-asal aja lah guys ya. First name-nya adalah Dika. Nama belakangnya adalah ini aja guys ya. Oke. Dika Pra gitu aja lah guys ya. Oke. Addressnya kita asalin. City-nya juga kita asalin. Terus untuk state province-nya kita ini aja, kita ini zip atau postalnya kita 0000 aja. United States-nya ya. Terus ini emailnya juga kita asalin aja guys ya. Oke, sip. Sip, oke. Terus habis itu apa-apa.com gitu ya guys ya. Oke, sip. Sip, gender kita dan ini range usianya kita ini aja guys ya. Oke, kita sekarang continue. Dan oke, sekarang kita interestnya kita coba ya guys ya untuk otomotif, terus juga buku. Oke, ini BonziBuddy-nya agak ngomong terus ya guys ya, tapi nggak apa-apa lah ya guys ya. Semoga suara saya juga kedengar guys ya. Oke, jadi di sini kita akan langsung coba untuk interest kita apa guys ya. Oke, kita tambah aja otomotif ya guys ya. Oke, kita register me. Oke guys ya. Oke, seperti itu lah ya guys ya. Oke, katanya take second. Oke. Oke.
Oke guys ya, katanya sudah berhasil nih guys ya. Oke, berarti sekarang kita close aja ya guys ya. Oke, alhamdulillah ya guys ya. Nah, akhirnya kita sudah selesai ya guys ya men-setup dari si Bonzi Buddy kita ya guys ya. Oke, jadi ini sebenarnya Bonzi Buddy ini ngapain sih ya guys ya? Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu dengan Cortana di Windows 10 atau Alexa atau mungkin Google Assistant, fungsinya mirip seperti itu ya guys ya, tapi mereka semua itu dilengkapi dengan security dan juga lain sebagainya ya guys ya, tidak seperti Bonzi Buddy ini ya guys ya, yang rentan dengan malware ya guys ya, bisa dibilang kayak gitu lah ya guys ya. Oke, sekarang kita akan coba ya guys ya, sebenarnya Bonzi Buddy ini ngapain sih ya guys ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman klik kanan di bagian si bonekanya, nah di sinilah ya guys ya, fungsi-fungsi dari si Bonzi Buddy-nya keluar banget ya guys ya. Oke, di sini ada open voice command window, terus juga ada di sini speak, ada tell a joke. Kita coba ya guys ya, tell a joke ada apa aja guys ya. Oke, not a problem. Why is it called the Eiffel Tower? Because from the top, you're sure to get an Eiffel. Oke guys ya, jadi joke-nya tuh bisa dibilang, aduh. Joke-nya tuh kalau misalnya kita dengar sekarang ya, pasti joke-nya nggak akan lucu lah ya guys ya, karena bisa dibilang mungkin joke bapak-bapak gitu lah ya guys ya. Oke, nggak apa-apa lah ya guys ya. Mungkin sekarang kita akan coba tell an amazing fact. Oke, jadi kita dapat apa di sini guys ya? Oke. Baca, oke. Terus dapat apa di sini? Get this. Did you know that lightning strikes about 6,000 times per minute on this planet? Look out. Oke guys ya. Jadi kita ini justru malah dikasih ilmu pengetahuan ya guys ya. Tell a fact itu kayak gitu ya guys ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat coba kalender. Kalender ada apa aja di sini guys ya. Oke. Jadi kalender kita ternyata bisa ngebuat apa namanya, schedule kita guys ya. Oke, kayak gitu guys ya. Oke. Oke guys ya. Oke guys ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Ternyata emang Bonzi Buddy ini justru sebagai virtual assistant kita ya guys ya, bener-bener lah ya guys ya. Terus di sini juga ada play games, misalnya play games ada beast checker nih, misalnya kayak gini guys ya. Jadi ternyata di Bonzi Buddy juga ada gamenya ya guys ya. Tapi ini gamenya oke lah ya guys ya. Mungkin teman-teman juga tahu ini gamenya menggunakan flash ya guys ya. Oke, jadi kita mungkin kalau misalnya mau ke klik kayak gini, start game, kita coba start game misalnya guys ya. Oke, kita let's play kita guys ya. Oke, misalnya kayak gini guys ya. Oke. Oh, ini mainnya kayak gimana guys? Oke, bentar. Kita, loh, ini mainnya gimana guys? Kayaknya nggak bisa dimainin nih guys ya. Oh, digeser-geser guys ya. Oke, ini langsung giliran sini. Dan kita coba ini makan bisa nggak sih? Kalau makan gini. Oke. Kok nggak bisa dipencet guys ya? Oke, jadi ini emang gamenya kayak gitu lah ya guys ya. Intinya kayak gitu ya guys ya. Oke, jadi kita akan coba sebentar-sebentar aja guys ya. Oke, di sini ada game-game banyak banget lah ya guys ya. Bisa dibilang kayak gitu. Dan juga di sini ada fitur-fitur kayak contohnya My Home. Oke, kita lihat ya guys ya, buka internet langsung ya guys ya. Dan pasti ini nggak akan bisa ya guys ya. Karena kenapa? Karena websitenya sudah mati ya guys ya. Karena bonzi.com ini sudah dimatikan ya guys ya, tahun 2008 lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat di website di sini, itu adalah website yang unofficialnya ya guys ya. Jadi bisa dibilang adalah mungkin ada orang lain gitu ya guys ya, yang ingin menyediakan coba Bonzi Buddy kita upload lagi gitu ya guys ya. Padahal ini kan aplikasi yang sangat berbahaya guys ya. Bisa dibilang kayak gitu lah ya guys ya. Oke, sekarang kita akan coba ya guys ya. Ini Bonzi Buddy 3 nih apa ya guys ya? Apa bedanya? Oke. Sama ya guys ya ternyata ya guys ya. Oke. Sip. Sama aja ya guys ya. Oke, kita coba kalau Bonzi Buddy 2. Oke. Oh, tokohnya beda ya guys ya. Kalau Bonzi Buddy 2 tuh beda ya guys ya. Oke. Sip. Oke, sip. Oke. Oke. Ternyata gitu ya guys ya. Oke. Jadi bisa dibilang oke guys ya. Sekarang kita hide aja lah guys ya. Oke, sip. Ternyata bisa dibilang sama aja ya guys ya. Kalau untuk Bonzi Buddy 4 dan juga 3 ya guys ya. Oke, sekarang kita coba mute dulu aja lah ya guys ya. Oke, sip. Nah, ternyata sama aja ya guys ya. Kalau untuk Bonzi Buddy 4 dan juga 3 ya guys ya. Tapi untuk Bonzi Buddy 2, tadi kita melihat ada tokoh burung ya guys ya. Jadi bisa dibilang Bonzi Buddy ini juga memiliki beberapa tokoh kayak gitu lah guys ya. Beberapa karakter guys ya. Ada yang burung dan juga ada yang gorila kayak gini ya guys ya. Oke, nah mungkin teman-teman kalau misalnya udah ngelihat Bonzi Buddy ini kan bagus ya guys ya. Aplikasinya kok malah jadi keren dilihatnya gitu. Nggak, apa sih namanya, nggak ini gitu ya sih, nggak berbahaya gitu.
Nah, tapi sebenarnya guys ya, bahwa virtual assistant ini bahayanya itu ada di sini ya guys ya. Oke, salah satu ya guys ya. Oke, yang saya akan pertunjukkan ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman membuka Explorer atau membuka ya pokoknya browser default dari teman-teman ya guys ya, pasti nanti akan langsung diarahkannya menuju ke bonzi.com. Bisa dibilang kayak gitu lah ya guys ya. Karena kenapa? Karena BonziBuddy ini tanpa izin ya guys ya, langsung mengubah home dari browser kita, sehingga browser kita ini defaultnya awalnya kemana, misal ke google.com, tiba-tiba jadi ke bonzi.com kayak gitu ya guys ya. Itu satu yang bikin berbahayanya guys ya. Oke, terus yang bikin kedua bahayanya adalah BonziBuddy ini sebagai adware juga guys ya. Karena kenapa? Karena kalau misal teman-teman mencoba untuk menggunakan BonziBuddy ini dengan waktu yang sangat lama, tiba-tiba nanti di desktop teman-teman akan keluar adware atau bisa dibilang iklan seperti yang ada di browser-browser ya guys ya. Entah itu iklan yang bentuknya jendela Windows gitu tapi isinya sebenarnya cuma gambar doang, entah itu kayak gimana dan sebagainya. Itu yang bikin bahaya ya guys ya. Terus yang ketiga adalah sebagai spyware. Karena kita tadi disuruh untuk membuka ini guys ya. Oke, kalau misalnya teman-teman membuka di sini kan ya guys ya. Oke, ini udah nggak bisa dibuka lagi ya guys ya. Tadi ketika kita pertama kali buka, itu ada first name, last name, ada address, bahkan sampai alamat ya guys ya. Ada juga email dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akhirnya bisa dibilang membahayakan lah ya guys ya. Untuk privacy kita sendiri juga guys ya, seperti itu. Dan juga yang paling terakhir aja, yang paling berbahaya adalah bahwa BonziBuddy ini dikatakan bisa membawa malware ya guys ya, atau membawa trojan ya guys ya, karena si BonziBuddy ini sebagai backdoor dari trojan-trojan tersebut. Bisa dibilang mungkin sebagai rogue juga ya guys ya, sebagai rogue software juga lah ya guys ya. Tapi ya entahlah ya guys ya, karena BonziBuddy ini juga memang akhirnya tahun 2002 itu pertama kalinya BonziBuddy mendapatkan lawsuit ya guys ya dari Amerika ya guys ya, sehingga akhirnya dia harus membayar denda sebanyak $75.000 pada saat itu ya guys ya. Oke, tapi ternyata tidak cukup sampai situ ya guys ya. Pada tahun 2004 ternyata lawsuit ini juga ada lagi dan akhirnya meningkat ke si Bonzi Software-nya ya guys ya, yang sampai akhirnya membuat si Bonzi Software harus bangkrut dan juga gulung tikar ya guys ya. Karena dari tahun 93 dan akhirnya tahun 2004 gitu guys ya, BonziBuddy ini akhirnya sudah resmi tidak beroperasi lagi karena berbahaya ya guys ya. Ya itulah ya guys ya, sebagai virtual assistant yang mungkin bisa dibilang terlalu awal gitu lah ya guys ya. Jadi wajar lah guys ya, untuk sistem keamanan dan juga sistem privasinya masih belum bisa dikendalikan oleh mereka, sehingga akhirnya aplikasi ini dianggap sebagai spyware ya guys ya, sebagai virus yang berbahaya. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman makainya ya mungkin iseng-iseng kayak gini justru malah bagus ya guys ya, karena BonziBuddy ini mirip seperti Clippy kalau ada di Microsoft Office ya guys ya. Tapi ya namanya juga ini adalah virtual assistant yang masih awal-awal, jadi wajar lah ya guys ya kalau misalnya masih sangat berbahaya pada saat itu ya guys ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang iseng-iseng ingin mencoba, silahkan ya guys ya menuju ke website yang barunya ya guys ya. Ini bukan website resminya tapi ini unofficial ya guys ya, bonzibuddy.org. Dan kalau misalnya teman-teman ingin mencoba silahkan, tapi jangan di komputer teman-teman yang asli, karena sekali lagi itu sangat berbahaya guys ya. Oke guys ya, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk video coba-coba dari si BonziBuddy ini ya guys ya. Semoga teman-teman mengerti dan juga sedikit nostalgia dengan BonziBuddy ini ya guys ya. Oke lah ya guys ya, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.